kita selalu sehat. Amin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang energi dan pemanfaatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Jadi dari video itu dapat kita simpulkan ada energi itu ada beberapa macam, ada beberapa banyak, yaitu yang pertama ada energi matahari, ada energi air, dan energi listrik. Tahu nggak energi itu apa? Jadi energi itu adalah sumber kekuatan kita. Jadi contohnya sebelum kita belajar pergi ke sekolah itu kan kita sarapan dulu gitu kan. Nah, itulah sumber energi itu. Sumber energinya kan dari nasi. Nasi itu nanti diolah dalam tubuh kita menjadi energi. Itulah contoh energi. Jadi yang pertama itu tentang sumber energi. Jadi sumber energi itu dari mana aja? Dari matahari, air, listrik. Kalau dari matahari itu biasanya untuk apa? Biasanya penggunaannya tuh bagaimana? Untuk jemur kain. Iya, untuk jemur kain supaya kainnya itu kering. Kalau air? Untuk mandi. Iya, untuk kita mandi, untuk kita bersih, untuk kita makan juga kan. Gitu. Terus kalau untuk listrik? Nonton TV. Iya, nonton TV bisa, untuk lampu agar kita bisa belajar gitu kan. Nah, setelah itu kita masuk ke evaluasi. Jadi di sini ada soal. Nah, jadi dikerjakan soalnya 1 sampai 5. Sudah selesai? Materi selanjutnya yaitu tentang sikap hemat energi. Tahu nggak sikap hemat energi itu gimana?
Sikap hemat energi itu adalah sikap kita untuk menghemat energi. Contohnya itu ketika kita sudah ngecas HP, itu dicabut chargernya, jangan dibiarin aja. Itu salah satu sikap hemat energi. Contohnya kalau kita mandi juga jangan buang-buang air. Itulah salah satu sikap hemat energi. Jadi selanjutnya itu ada evaluasi yang kedua, yaitu tentang sikap hemat energi tadi. Jadi ini ada pertanyaan dan dijawab ya. Setelah itu nanti ke depan, oke? Sudah selesai? Ayo ke depan. Apa saja sumber energi yang kamu ketahui setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Matahari, angin, air. Iya. Nomor 3. Alat listrik apa saja yang sering kamu gunakan setiap hari? Lampu, kipas angin, kulkas, televisi. Apakah kamu sudah menggunakan energi secara hemat di rumah? Ya, saya mematikan lampu saat siang hari dan mencabut charger HP setelah digunakan. Menurutmu, mengapa kita harus menghemat energi? Karena sumber energi terbatas dan penggunaannya yang berlebihan bisa merusak lingkungan serta meningkatkan biaya listrik. Apa dampaknya jika semua orang boros menggunakan energi? Terjadi krisis energi, polusi meningkat, pemanasan global, dan tagihan listrik yang tinggi. Iya. Jadi materi yang selanjutnya itu tentang perhitungan konsumsi listrik. Nah, jadi ini dia contohnya gitu, cara perhitungan konsumsi listrik. Contohnya itu seperti yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi ini digunakan untuk apa? Untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Terus yang nomor 2, perhitungan konsumsi listrik. Contohnya seperti kipas angin. Dayanya berapa? 70. Lama pakainya 8 jam per hari. Jadi energinya itu 70 dikali 8 sama dengan 560 watt per jam. Seperti ini. Jadi evaluasi yang ketiga itu tentang perhitungan konsumsi listrik. Ini dia soalnya dan dijawab. Setelah itu nanti ke depan. Sudah selesai? Sudah, ayo ke depan. Yang nomor 2 belum diisi. Iya, terima kasih. Jadi, contoh identifikasi sumber energinya itu matahari. Penggunaannya untuk menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Dan yang kedua itu perhitungan konsumsi listrik. Contohnya setrika, daya watt 300, lama pakai 1,5 jam.
Energinya jadi 300 dikali 1,5 sama dengan 450 watt per jam. Jadi kesimpulannya hari ini itu tentang energi dan pemanfaatannya itu kita bisa mempelajari 3 pelajaran, yaitu IPA yang membahas tentang sumber energi, pendidikan kewarganegaraan yang membahas tentang sikap hemat energi, dan matematika yang membahas tentang perhitungan konsumsi listrik. Sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi